Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita bisa melakukan pengkajian ilmu dan terus melakukan kebaikan. Semoga Allah mencatat segala aktivitas kita sebagai amal sholih. Baik adik-adik, tempo waktu kita sudah berdiskusi tentang peluang dan tantangan guru di era masyarakat ekonomi ASEAN. Tentunya kita jadi menyadari ya bahwasanya memang peluang menjadi profesi guru di era masyarakat ekonomi ASEAN ini semakin terbuka lebar. Akan tetapi kita memang memiliki tantangan juga untuk bisa mempersiapkan diri memenuhi kompetensi-kompetensi guru sehingga kita siap untuk bersaing dengan lulusan-lulusan dari negara lain. Nah, kali ini kita akan membahas sejenak tentang profesionalisme guru di abad 21. Apa itu? Mari kita simak bersama. Nah, baik, bahasan kita kali ini tentang profesionalisme guru di abad 21. Nah, UNESCO menyebutkan ada 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Dan ini semua harapannya bisa mewarnai proses pendidikan yang berlangsung. Bagaimana peserta didik itu belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi atau memiliki peran, dan juga belajar untuk bagaimana bisa hidup bersama secara damai. Ini adalah 4 pilar pendidikan yang diamanahkan oleh UNESCO. Akan tetapi, karena di Indonesia itu sudah menentukan bahwa tujuan pendidikan nasional itu juga untuk menciptakan, untuk mewujudkan masyarakat, manusia yang memiliki iman dan ketakwaan, berakhlak mulia, 4 pilar ini belum cukup. Sehingga di Indonesia ditambah lagi 1 pilar, yaitu belajar untuk memperkuat iman, takwa, dan akhlak mulia. Tentunya ini menjadi tanggung jawab yang besar ya bagi seorang guru, bagaimana kita bisa menghadirkan pembelajaran yang tidak semerta saja untuk membuat siswa paham, membuat siswa bisa melakukan suatu keterampilan tertentu, tapi bagaimana juga pembelajaran kita itu bisa menumbuhkan rasa penghambaan, bisa menumbuhkan rasa untuk bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, pendidikan saat ini diarahkan untuk dapat menghadapi tantangan abad 21. Jadi tren pendidikan sekarang itu memang diarahkan bagaimana pembelajaran itu bisa menghadapi tantangan di abad 21. Sehingga dimunculkan ada istilah pembelajaran abad 21, keterampilan abad 21. Apa sih pembelajaran abad 21 itu? Jadi merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan teknologi. Mungkin istilah-istilah di sini yang bagi Anda masih asing gitu ya, tentang kemampuan literasi. Apa sih yang disebut dengan kemampuan literasi? Literasi adalah kemampuan menggunakan pengetahuan untuk mengidentifikasi permasalahan, menarik kesimpulan berdasar bukti-bukti, dan membuat keputusan. Jadi secara sederhana, literasi itu adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang didapat. Mungkin kalau kita membayangkan ya, ketika kita dulu duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah, kadang kita terjebak pada pemikiran apa sih manfaat aku menghafal ini, apa sih manfaat aku menghitung-hitung seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya itu terjadi karena kemampuan literasi yang belum dikembangkan. Harapannya dengan kemampuan literasi itu peserta didik tidak hanya sekedar tahu, tapi bisa mengaplikasikan apa yang dia dapat di kelas. Sehingga pengetahuan itu tidak seolah-olah melangit gitu ya, minim aplikasi, tapi bagaimana peserta didik bisa membumikan, bisa mengaplikasikan apa yang dia dapat di kelas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Anda akan sering mendengar istilah tentang keterampilan abad 21 atau kompetensi abad 21. Apa saja
keterampilan-keterampilan pokok yang dibutuhkan oleh peserta didik sehingga dia siap untuk berkompetisi di abad 21. Ada 4 kompetensi adik-adik. Jadi mulai dari critical thinking, collaboration, creativity, dan communication, atau dikenal dengan istilah 4C. Ini adalah keterampilan-keterampilan inti yang dibutuhkan pada era abad 21. Nah, selain itu, karakter abad 21 itu juga membutuhkan insan-insan yang mampu hidup mandiri, gotong royong, memiliki integritas, religius, dan nasionalis. Nah, sekarang jadi pertanyaan, yuk kita merenung bareng-bareng. Apakah kira-kira pembelajaran di sekolah saat ini telah memfasilitasi siswa untuk mengembangkan keterampilan abad 21? Apakah pembelajaran di sekolah itu sudah mengembangkan 4 hal tadi ya? Kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk berkolaborasi, berkomunikasi, lalu mengembangkan kreativitas. Apakah sudah ke arah sana? Atau jangan-jangan pembelajaran di sekolah itu hanya mampu mencetak manusia-manusia yang dalam tanda kutip patuh gitu ya, sesuai dengan kebutuhan revolusi generasi kedua. Anda bisa dilihat di kelas tuh biasanya duduk, diam, mendengarkan guru, mencatat. Kira-kira pembelajaran yang seperti itu, apakah bisa mengembangkan keterampilan di abad 21? Nah, kita lihat, jika pembelajaran itu masih berorientasi hanya sekedar mencetak peserta didik yang patuh gitu ya, taat aturan, sesuai dengan SOP gitu ya, ternyata itu sebenarnya dibutuhkan di sini, di revolusi industri kedua. Karena pada masa itu memang membutuhkan tenaga kerja manusia atau buruh gitu ya yang sangat banyak. Tapi sekarang kita berada di era revolusi yang keempat. Bagaimana kreativitas, intelijensi itu menjadi sesuatu hal yang sangat dibutuhkan. Mungkin Anda sekarang bisa melihat ya, banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang bermunculan sekarang. Seperti pengembang konten kreator dan sebagainya, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dulu belum ada. Jadi memang era sekarang itu yang bisa bertahan adalah orang-orang yang memiliki 4 keterampilan tadi. Nah, lalu bagaimana ketika kita menjadi seorang guru itu agar kita bisa membantu peserta didik kita untuk mengembangkan keterampilan abad 21? Ingat ya, bahwa salah satu beberapa tugas dari guru itu antara lain mengembangkan RPP, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian. Nah, bagaimana dari ketiga kegiatan tersebut itu kita orientasikan untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Jadi ketika mengembangkan RPP, guru tidak hanya sekedar membuat rencana pelaksanaan pembelajaran saja, tapi bagaimana guru bisa mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian secara manual dan digital dengan mengintegrasikan berbagai alat dan sumber belajar, sehingga bisa mendorong peserta didik dapat memiliki 4 keterampilan abad 21. Jadi bagaimana guru itu merancang pembelajaran? Oh, kira-kira kalau keterampilan komunikasinya bisa berkembang, berarti nanti saya akan merancang pembelajaran di mana siswa itu harus berdiskusi, harus menyampaikan pendapatnya, misalkan seperti itu. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran juga, guru perlu memfasilitasi agar kecakapan-kecakapan di era abad 21 itu bisa berkembang. Jadi misalkan memberikan pembelajaran di mana peserta didik itu diminta untuk memecahkan sebuah masalah, misalkan melalui studi kasus. Itu nanti keterampilan berpikir kritisnya akan berkembang. Lalu bagaimana mereka dibuat dalam kelompok-kelompok belajar untuk menyelesaikan sebuah proyek gitu ya, itu nanti juga keterampilan kolaborasinya bisa berkembang. Jadi tidak hanya sekedar mengajar, tapi kita juga bisa mengembangkan keterampilan abad 21 yang itu sangat dibutuhkan oleh peserta didik kita agar bisa bersaing di abad 21 ini. Nah, selain itu, ketika kita melakukan penilaian hasil belajar ya, mungkin ketika Anda ingat ya, dulu ketika di sekolah gitu, seringkali guru kita itu hanya menilai kemampuan akademik kita.
kemampuan kita dalam memahami materi pembelajaran. Nah, akan tetapi ketika pendidikan abad 21 ini sudah bergulir, sebaiknya guru itu merancang, menyediakan alat evaluasi yang bervariasi, sehingga tidak hanya sekedar menilai kemampuan akademik saja. Jadi guru juga mengembangkan alat evaluasi misalkan tentang bagaimana sih kemampuan peserta didik kita untuk berdiskusi, untuk presentasi, menyajikan produk, dan sebagainya. Sehingga dengan penilaian yang bervariasi tersebut, peserta didik akan terdorong, oh berarti yang dinilai guru saya itu tidak hanya sekedar pemahaman saya, tapi keterampilan-keterampilan yang lain juga dinilai. Mungkin ini hanya sedikit pengantar saja, nanti kita akan melanjutkan ke diskusi. Pada prinsipnya, di abad 21 ini seorang guru memang dituntut profesionalisme yang lebih. Bagaimana seorang guru tidak hanya sekedar mengajar saja, tapi juga mampu mengembangkan dan menyiapkan peserta didiknya untuk siap menghadapi tantangan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.